Kaum Arab Hadrami yang datang ke Nusantara sebelum abad ke-18 telah berasimilasi penuh dengan penduduk lokal. Sebagai produk asimilasinya, banyak anak keturunannya yang menggunakan nama-nama lokal daripada nama-nama Arab. Sedangkan mereka yang datang setelah abad ke-18, lebih sedikit yang melakukan asimilasi. Kaum migran Arab Hadrami yang kebanyakan terdiri dari golongan Sayyid, keturunan Nabi Muhammad SAW, dan Masyaikh, keturunan sahabat Nabi, dari masa ini hanya melakukan pernikahan sesama golongannya sendiri. Hal ini terutama dilakukan oleh keluarga dari golongan Sayyid Alawiyin. Sebagaimana dijelaskan oleh Lodewijk Willem Christian van den Berry, anak-anak perempuan seorang Sayyid tidak boleh menikah dengan lelaki yang bukan golongan Sayyid. Kepala suku yang paling kuat sekalipun tidak dapat menikah dengan anak perempuan dari golongan Sayyid dengan tingkatan yang paling rendah. Namun, seorang Sayyid dapat menikah dengan siapapun yang ia sukai. Bagi kelompok Sayyid yang konservatif, adalah terlarang hukumnya menikahkan putri-putri mereka, yaitu Syarifah, dengan laki-laki non-Sayyid, Syaikh dan pribumi atau Ahwal. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Muhammad Hashim, dalam buku Derita Putri-Putri Nabi, Studi Historis Kafa'ah Syarifah, hanya pihak laki-laki sajalah yang dapat meneruskan gelar kesayyidan, bukan Syarifah. Maka dari itu, lelaki Sayyid boleh menikah baik dengan wanita Sayyid Syarifah atau non-Sayyid. Sebaliknya, jika ada wanita Sayyid Syarifah yang menikah dengan non-Sayyid, akan dianggap sebagai onmer atau pelanggaran. Dan yang Syarifah yang melakukan pelanggaran mesti dihukum berat, antara lain, ia harus pergi dari desa, dianggap mati, dibunuh atau dianggap tidak pernah ada di dunia, serta diputuskan segala hubungan dengan mereka. Muhammad Hashim As-Sagaf, penulis buku Derita Putri-Putri Nabi, Studi Historis Kafa'ah Syarifah, selanjutnya menambahkan dari pengalamannya, bagaimana ia menyaksikan berbagai kasus yang memilukan yang terjadi pada Syarifah yang melakukan pelanggaran terhadap tradisi ini. Seorang yang gadis, Syarifah, ketahuan berhubungan kasih dengan lelaki bukan Sayyid, akan digunduli dan dikurung dalam kamar. Ia akan segera dinikahkan dengan seorang pemuda Sayyid. Si Sayyid biasanya bersedia menikah dengan gadis itu demi membela martabat Syarifah. Menariknya, kaum Sayyid yang berpegang teguh pada tradisi ini, sebenarnya mempunyai nenek moyang non-Syarifah, di mana para Sayyid yang datang ke Nusantara setelah abad ke-18, tidak membawa wanita-wanita mereka dan kemudian menikahi wanita-wanita pribumi. Maka dari itu, para mualad Arab Hadrami yang ada di Indonesia sekarang, seperti diantaranya Anies Baswedan, Universitas Paramadina, Habib Rizik, FPI, Ja'far Umar Talib, Laskar Jihad, Almarhum Munir, Kontras, Hussein Muhammad, Fahmina dan Rahima, sebenarnya bermoyangkan atau beribukan orang asli Indonesia. Kaum mualad Arab suka menyebut orang-orang pribumi non-Arab sebagai ahwal atau saudara seibu mereka. Namun karena kuatnya tradisi patriarki dalam kultur Arab, identitas asli buyut dari garis ibu ini tidak dianggap signifikan dalam silsilah mereka. Buyut ibu lokal demikian hanya dianggap sebagai penerus kesayyidan buyut dari garis ayahnya. Syekh Syurkati, sebagai guru di Jamiat Khair yang tinggi ilmunya, sebelumnya sangat dihormati oleh komunitas Arab Hadrami, khususnya dari kalangan Sayyid Alawiyin. Namun keadaan ini kemudian berubah 2 tahun kemudian, tahun 1913, ketika di Solo, Syurkati mengeluarkan fatwa yang membolehkan gadis keturunan Alawi, Syarifah, menikah dengan pria bukan keturunan Alawi, non-Sayyid. Fatwa ini membuat berang banyak kaum Arab Hadrami dari golongan Sayyid Alawiyin di Indonesia. Banyak di antara tokoh Sayyid yang sebelumnya menghormati Syukari, berbalik membenci Syurkati. Hal ini terjadi karena fatwa yang dikeluarkan Syurkati sangat bertentangan dengan ijtihad kebanyakan para ulama dari golongan Sayyid Alawiyin di tempat asalnya, Hadramaut. Syurkati menolak pemahaman sistem pernikahan yang didasarkan pada kafa'ah nasab, seperti yang diyakini kebanyakan kaum Alawiyin. Menurutnya, Islam sama sekali tidak menerapkan rasialisme dan superioritas kesukuan dalam pernikahan. Bagi Syurkati, orang Arab tidak lebih tinggi derajatnya daripada orang non-Arab. Hal ini didasarkan pada Al-Quran di surat Al-Hujurat ayat 13, di mana dikatakan bahwa manusia itu diciptakan berbangsa-bangsa dan bersuku-suku untuk saling mengenal, lita'arofu, dan yang paling mulia di antara mereka adalah yang bertakwa, atqakum.
Selain itu juga, ada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan bahwa derajat manusia itu setara seperti gerigi sisir, anasu sawasiatu ka'a asnan al-mushi. Sandaran fatwa Syurkati juga sejalan dengan pendirian Muhammad Hashim As-Sagaf dan mazhab Ahlul Bait, Syiah, yang tidak melarang wanita keturunan Alawi, Syarifah, untuk menikah dengan lelaki non-Alawi, non-Sayyid. As-Sagaf mengutip perkataan ulama besar abad 17-18, Sayyid Muhammad bin Ismail Al-Kahlani Al-Shana'ani, yang mengatakan bahwa tradisi kafa'ah syarifah bermula dari Imam Al-Mutawakkil Ahmad bin Sulaiman, tahun 1138 hingga 1170 Masehi, yang mengharamkan wanita Fatimah dengan selain lelaki Fatimah. Menurut Al-Shana'ani, larangan tersebut tidak ada landasannya, dan tidaklah Imam Mazhab Al-Hadi alaihi salam melarangnya. Pedasnya penolakan kaum Alawiyin terhadap fatwa Syurkati yang membolehkan pernikahan antara perempuan syarifah dengan lelaki non-Sayyid Alawiyin, menyebabkan pengucilan mereka terhadap Syekh Syurkati. Tidak lama setelah itu, Syekh Syurkati dan kawan-kawan dekatnya mengundurkan diri dari Jamiat Khair pada tahun 1913. Kemudian kelompok Arab Hadrami dari kalangan non-Alawiyin, Masyaikh, memberikan simpati kepada Syekh Syurkati dan membujuknya untuk mengajar di madrasah yang mereka dirikan, yang kemudian pada tahun 1914 diberi nama oleh Syurkati, Al-Irsyad Al-Islamiyah, atau disingkat Al-Irsyad. Madrasah ini dinaungi oleh sebuah yayasan yang bernama Jamiat Al-Islah Awil Irsyad Al-Arabiyah. Selanjutnya, para pengikut Syekh Syurkati yang kebanyakan berasal dari golongan Arab Masyaikh dan penduduk setempat ini, dikenal dengan sebutan kaum Al-Irsyadi. Sebutan kaum Al-Irsyadi ini muncul sebagai oponen dari kaum Alawi atau Sayyid. Dikotomi Al-Irsyadi dan Al-Alawi ini baru muncul sebagai konsekuensi sengitnya perdebatan, bahkan permusuhan antara kedua kelompok tersebut mengenai fatwa yang dikeluarkan oleh Syurkati di Solo. Namun tidak semua dari golongan Alawi membenci Syurkati. Sayyid Abdullah bin Alwi Al-Attas, seorang intelektual Arab dan pedagang kaya dari golongan Alawiyin, justru tetap menjaga persahabatannya dengan Syurkati, terlepas dari fatwa yang dikeluarkan Syurkati. Sayyid Abdullah bahkan memberikan 60.000 golden kepada Yayasan Al-Irsyad ketika awal berdirinya. Eksklusifme Arab Hadrami menyandarkan diri pada justifikasi agama yang kebanyakan dianut oleh para pengikut Salafi. Seperti contohnya yang saya sebutkan sebelumnya di atas. Tapi ada beberapa pertimbangan lain yang dapat menjelaskan kenapa eksklusivitas ini begitu kenyal dipertahankan oleh komunitas Arab Hadrami. Pertama, masyarakat Indonesia pada umumnya dibangun di atas fondasi feodalisme yang sangat kuat, di mana status sosial seseorang lebih banyak dinilai dari given status dibandingkan achieved status. Contohnya, di masyarakat tradisional, orang yang bergelar Raden akan cenderung lebih dihormati oleh penduduk setempat karena status kebangsawanannya, meskipun secara real ia tidak berbuat banyak untuk pembangunan masyarakatnya. Sama halnya dengan gelar Sayyid, pada masa kolonial Belanda, gelar Sayyid merupakan gelar yang sangat disegani di masyarakat di Indonesia. Selain itu, pemerintah kolonial Belanda memberlakukan hukum yang didasarkan pada latar belakang ras penduduknya, yaitu 1. Kelompok Eropa sebagai kelompok tertinggi, 2. Timur asing, diantaranya Cina, Arab, dan India sebagai kelompok tertinggi kedua, dan yang terendah ialah 3. Kelompok pribumi. Sederhananya, mana ada orang yang tadinya berada pada posisi teratas dalam hierarki sosial, kemudian mau berubah untuk berada pada posisi terbawah? Kedua, eksklusivisme kaum Arab di Indonesia sangat berkenaan erat dengan konstruksi ide yang rasis yang dibangun oleh kolonialisme Eropa di Yaman. Eropa yang pada masa kejayaan kolonialnya, tahun 1700 sampai tahun 1800-an, mengklasifikasikan peradaban dunia berdasarkan kategori ras, di mana orang kulit putih lebih tinggi dibandingkan orang yang berkulit gelap. John M. Hobson dalam bukunya yang berjudul The Eastern Origins of Western Civilization menjelaskan bagaimana bangsa Eropa mengklasifikasikan bangsa-bangsa di dunia kepada 3 jenis. 1. Beradab, civilized. 2. Barbar, barbaric. Dan 3. Biadab, savage. Melalui pembenaran agama Kristen dan sains, atau scientific racism yang mereka buat,
bangsa-bangsa non-Eropa dimasukkan kepada kategori kedua dan ketiga, barbar dan biadab. Dan di antara mereka, barang siapa yang semakin gelap kulitnya, maka ia termasuk pada kategori ras yang paling biadab. Jika dikaitkan dengan kasus kolonialisme di Indonesia, dapat dipahami bagaimana masyarakat pribumi yang saat itu secara umum berkulit gelap, dikategorikan oleh Belanda sebagai masyarakat kelas terendah, setelah bangsa Eropa, Arab, dan Cina. Penting untuk dipikirkan secara baik-baik dan kritis, mengapa kaum Arab Hadrami dari generasi pertama, sebelum abad ke-18, mempunyai sikap yang berbeda dengan generasi kedua, setelah abad ke-18, berkenaan dengan asimilasi. Di mana yang pertama lebih terbuka dibandingkan yang kedua. Jika dilihat dari rentang waktunya, kaum Arab Hadrami dari generasi kedua melakukan diaspora pada saat Imperium Inggris menguasai Yaman. Pada awal abad ke-19, Hadramaut sebagai bagian dari Yaman dijajah oleh Imperium Inggris. Inggris adalah salah satu imperium Eropa yang sangat rasis. Inggris melakukan invasi ke wilayah Yaman Selatan, Aden, tepatnya pada awal tahun 1830-an, dan terus melakukan ekspansi ke seluruh wilayah Yaman hingga akhir abad ke-19. Selama Inggris berkuasa, seluruh warga negara Yaman yang saat itu berada di bawah protektorat Inggris harus tunduk kepada sistem hukum yang dibuat dan diterapkan oleh pemerintahan kolonial. Di antara hukum yang diberlakukan ialah klasifikasi warga negara berdasarkan kelas sosial, seperti yang dipaparkan oleh Hobson di atas. Begitupun dalam hubungan sosialnya, perlakuan negara terhadap warga negaranya didasarkan pada kelas sosial yang dimilikinya. Karena kaum Sayyid Alawiyin saat itu dikenal sebagai kelompok yang paling elit di tengah masyarakat Yaman, maka mereka menduduki posisi terpenting setelah warga Eropa dalam struktur sosial modern yang dibuat dan diterapkan pemerintahan kolonial. Dan tradisi kolonial yang rasis ini tentunya mempengaruhi orang-orang Arab yang melakukan diaspora ke berbagai penjuru dunia, termasuk ke Asia Tenggara, khususnya Nusantara. Tradisi ini kemudian disakralkan dan wajib ditaati oleh para pengikutnya, khususnya oleh kaum Sayyid Alawiyin. Demikian untuk dijadikan strategi untuk menjaga otentisitas kearaban mereka, yang sepaket dengan prestis yang terkandung di dalamnya. Terakhir, Muhammad Hashim As-Sagaf menegaskan bahwa justifikasi agama atas tradisi yang rasis ini sebenarnya tidak jelas asal-muasal dalilnya, seperti yang ia kutip dari Al-Shana'ani. Di bagian penutup bukunya, As-Sagaf mengatakan bahwa salah satu penyebabnya bersifat historis, di mana kebiasaan pernikahan tertutup kafa'ah syarifah ini dibentuk oleh sejarah permusuhan antara kaum Alawiyin, keturunan Ali, dengan kaum Khawarij. Dalam konteks konflik, demi alasan agama dan, juga, keamanan, kelompok Alawiyin terpaksa melakukan pernikahan terhadap sesama anggota kelompoknya sendiri. Selain itu juga, As-Sagaf menyandarkan penjelasannya pada kitab Bughyatul Mustarshin yang ditulis oleh Abdurrahman bin Husain al-Mashur al-Hadrami, bahwa hukum diharamkannya syarifah untuk menikah dengan non-Sayyid itu baru dipopulerkan melalui berbagai publikasi, setelah kaum Sayyid di Mekah pada awal abad ke-20 berdemonstrasi, agar pernikahan syarifah yang menikah dengan non-Sayyid agar difasahkan, karena prestis kaum Sayyid terancam. Terlepas dari dinamika ini, kebanyakan warga pribumi sejak dahulu melihat tradisi kaum Arab Hadrami yang hanya menikahkan anggota keluarganya dengan kelompoknya sendiri sebagai sesuatu yang tidak masuk akal dan tidak adil untuk si wanitanya. Sekarang pun tradisi ini masih dipandang sama oleh masyarakat Indonesia yang bukan keturunan Arab. Ada sedikit kasus yang berbeda terjadi di kalangan Arab Hadrami di Kedah, Malaysia. Sharifah Zaliha binti Syed Hassan, dalam presentasinya di Konferensi Internasional Bertajuk The Yemen Hadrami in Southeast Asia, Identity Maintenance or Assimilation, di International Islamic University Malaysia tanggal 25-26 Agustus 2004, mengatakan bahwa warga keturunan Arab di Kedah kini lebih suka disebut sebagai orang Melayu daripada orang Arab. Tapi sebagaimana yang juga terjadi di belahan lain di Malaysia, di Indonesia banyak kaum Arab Hadrami yang masih dan ingin terus menjaga tradisi otensitas kearabannya kesayidannya. Salah satunya yaitu dengan menerapkan tradisi kafa'ah syarifah, di mana pernikahan hanya tertutup bagi kalangan mereka saja. Bagi yang melanggar tradisi ini, biasanya akan diberikan sanksi secara sosial, baik oleh keluarga mereka sendiri maupun kerabat lain.